Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa ila walidayhi wa ahsani syaikhina li jami' hajatina al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah membawa iman Islam ada pada diri kita. Mudah-mudahan keimanan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita sebagai nikmat yang paling besar ini terus bisa kita jaga, terus ada pada diri kita sampai dengan ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Apalagi pada pagi hari ini tepatnya akhir bulan Rajab. Sekarang ini tanggal 30 bulan Rajab. Winjing pun mlebet bulan Sya'ban. Lek wong Jawa ngarani ruwah. Oleh karenanya kita berdoa mudah-mudahan kita diberi sehat selalu oleh Allah, kita diberi sempat, kita diberi kemampuan untuk terus memperjuangkan amanah usia yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Bahkan mudah-mudahan diberi kemampuan untuk mengisi atau dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Banyak hal yang perlu kita ketahui, antara lain kalau kita masuk bulan Rajab mesti jamaah atau kita rame dengan berbagai macam pendapat tentang kegiatan di bulan Rajab. Begitu pula dengan Sya'ban yang biasa jenengan dengar ada kata-kata nisfus Sya'ban, ada biasa kata itu. Kemudian ada lagi puasa di bulan Sya'ban itu. Sebelum kita masuki kajian fikih at-tarhib, saya ingin menjelaskan mungkin walaupun enggak detail, tapi akan saya jelaskan secara global. Adakah itu hadis yang menjelaskan tentang itu, biar jenengan ada patokan. Walaupun nanti andaikan jenengan dengar gak ada dasarnya, itu jenengan sudah ada patokan. Gitu. Ada patokannya, ada enek sing gendut. Ini kitab yang saya baca ini menyebutkan tentang itu. Di bulan Sya'ban ini ada beberapa hadis dan saya lihat banyak hadis. Dalam kitab ini disebutkan ada dua pembahasan, ada dua bab tersendiri, yaitu pertama babu fi fadli Sya'ban, yang kedua babu fi fadli lailatin nisfi min Sya'ban. Pertama bab tentang keutamaan bulan Sya'ban, yang kedua bab tentang keutamaan malam pertengahan di bulan
Sya'ban. Nah, itu. Hadisnya ada, urutan sanadnya ada. Jadi yang penting kalau kita dengar hadis itu ada sanadnya. Walaupun terkadang hadis yang palsu atau dhaif atau maudhu. Hadis maudhu itu hadis yang buat sendiri, karangan, nggak sampai pada Rasulullah. Itu. Kalau sampai kepada sahabat namanya masih asar. Asar itu adalah qaulus sahabah, itu asar. Itu masih banyak yang dibuat pedoman. Asal tidak menyebutkan bahwa ini adalah hadis Nabi. Kalau menyebutkan hadis Nabi itu yang nggak boleh. Yang boleh ini adalah asar qaulus sahabat. Itu. Makanya seperti ada kata-kata man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Itu kan banyak yang menyebutkan hadis. Itu bukan hadis. Itu adalah qaulus sahabat, ucapan sahabat. Barang siapa ingin hidup di dunia, maka hendaknya dia berilmu. Barang siapa ingin hidup mulia di akhirat, maka hendaknya dia berilmu. Barang siapa ingin hidup di dunia akhirat mulia, maka hendaknya berilmu. Itu umum, tapi jangan salah, itu bukan hadis. Nah, seperti itu. Itu hanya contoh. Makanya saya sebutkan beberapa hadis di sini, banyak hadis yang menyebutkan. Ada sebuah hadis gini. Ini diriwayatkan oleh Nyai Aisyah. Sanadnya macam nggak saya baca lah, banyak kan itu. Nah, katanya gini, yang terakhir itu adalah Abi Salamah. Qala berkata, sa'altu, saya bertanya Aisyah kepada Nyai Aisyah, an siyami Rasulillah, dari puasanya Rasulullah. Faqalat, kemudian Aisyah berkata, kana yasumu Sya'bana, Rasulullah itu melakukan puasa Sya'ban hatta naqulu, sehingga kami mengatakan qad shoma, sungguh Rasulullah itu puasa, wa yuftiru, dan Rasulullah itu berbuka, hatta naqulu, sehingga kami juga berkata qad aftara, walam ara sauma walam arahu, dan saya tidak melihat Nabi shoma puasa min syahrin qattun, saya tidak pernah melihat Nabi puasa dengan sebulan penuh, aktsar, yang lebih banyak, min siyamihi, dari puasanya Nabi Sya'bana, di bulan Sya'ban. Karena ada Nabi yasumu puasa Sya'ban, bulan Sya'ban kullahu, semuanya, illa qalilan, kecuali sedikit. Nah, Aisyah itu ketika melihat Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, itu satu, Nabi itu puasa bulan Sya'ban itu seperti puasa terus, kecuali hanya beberapa hari yang Nabi tidak berpuasa. Nah, artinya banyak hari-hari yang dipakai Nabi berpuasa. Di waktu yang lain Aisyah juga melihat Nabi itu tidak berpuasa di bulan Sya'ban, tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Maka yang kita jadikan patokan adalah puasa di bulan Sya'ban itu hukumnya boleh atau sunnah. Dan untuk apa? Di dalam komentar yang lain, puasa Sya'ban itu adalah untuk persiapan menjelang bulan Ramadan. Itu. Makanya ada hadis Nabi yang lain, barang siapa yang puasanya niat takdiman di Ramadan. Ini di sini ada. Barang siapa puasanya untuk memuliakan bulan Ramadan, itu adalah puasa di bulan Sya'ban. Ini saumu Sya'ban ta'dziman li Ramadan. Bulan puasa Sya'ban itu, puasa Sya'ban itu adalah untuk mengagungkan bulan Ramadan. Itu puasa di bulan Sya'ban. Yang tidak boleh puasa terus di bulan Sya'ban ini, seluruh bulan Sya'ban dipakai puasa. Gitu. Yang tidak boleh. Ada yang mengatakan
sampai pertengahan bulan Sya'ban. Itu bagaimana? Silahkan kita berpuasa, terutama supaya dapat pahala ganda. Kita puasa jangan tinggalkan, kalau bisa puasanya sunnah tanggal 13, 14, 15 seperti puasa biasanya. Ada tuh puasa di bulan Sya'ban. Banyak hadisnya. Kemudian ada hadis lain yang menyebutkan banyak manusia itu melupakan bulan di antara 2 bulan yang mulia. Yang satu bulan yang mulia disebut antara bulan Rajab, yang satu Sayyidus Syuhur, yaitu tuannya bulan yang paling bagus, yaitu bulan Ramadan. Apa itu tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan? Yaitu bulan Sya'ban. Kata Nabi, banyak orang yang melupakan bulan, padahal bulan itu cukup bagus untuk dibuat kebaikan. Ngata itu ada dasarnya. Ini. Kemudian ada dasar tentang keutamaan nisfus Sya'ban. Ada dasarnya. Idza kana lailatun nisfu min Sya'ban, apabila ada pertengahan bulan Sya'ban, faqumu, maka berdirilah kalian. Artinya sholatlah kalian lailataha, pada malamnya. Wasumu, dan puasalah kalian yaumaha, pada siang harinya. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, maka sesungguhnya Allah berkata, ala mustaghfirin, adakah orang yang minta ampun, fa'aghfirullah, maka aku akan mengampuninya. Ala mustarzikin, adakah orang yang minta rizki, fa'arzukhu, maka aku akan memberinya rizki. Ala sa'ilin, adakah orang yang meminta padaku, fa'atihi, maka aku akan memberinya. Ala kada hatta yatlu al-fajr. Ucapan itu atau ditunggu orang yang mau minta ampun, orang yang minta tambahan rizki, orang yang mohon kepada Allah, sampai kapan? Hatta yatlu al-fajr, sampai terbitnya fajar. Berarti sampai subuh. Makan lek mari subuh ka omah. Ngaten. Itu salah satu saja hadisnya. Banyak hadisnya di sini, ada sekitar 3-4 lembar tentang keutamaan Sya'ban. Pun saya sebutkan sedikit aja. Sing penting kula jenengan nek kepengin poso. Ngaten. Niate napa? Niate nggih poso bulan Sya'ban. Ngaten. Niate poso bulan Sya'ban. Sama dengan niat puasa itu yang wajib diucapkan kan tidak ada. Niat itu kan adanya dalam hati. Kalau diucapkan itu adanya hanya talafut. Ada yang menghukumi itu sunnah. Itu. Kalau puasa wajib, jenengan niatnya harus mabit, harus bermalam, harus sebelum subuh. Nah itu jenenge bermalam. Kalau puasa wajib. Lek puasa Ramadan niate kudu ket bengi. Mulane enten imam nika biasa lek mantun tarawih kan terus sejak niat. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin. Itu apa? Melafalkan niat bareng dalam hatinya, niatnya di malam hari. Ngaten itu. Lah kalau puasa sunnah enggak. Puasa sunnah itu pagi jenengan niat boleh. Asalkan belum makan, belum minum. Ngaten. Jadi niatnya pagi boleh. Itu hadisnya Nabi yang sudah terkenal itu, ketika Nabi ke rumah Aisyah nggak ada makanan, oh ya sudah kalau begitu saya berpuasa. Itu bahasa sunnah. Ada. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi karena ada berita duka Bu Sigit sedo, jadi mungkin ibu nanti agak sibuk. Tadi sudah diambil peralatannya dari kamar keranda, sudah diambil karena putranya tadi jam 3:30 sini
mengambil peralatan untuk itu. Mau dimandikan di rumah sakit, tidak ada petugasnya untuk perempuan. Jadi yang ada petugas untuk laki-laki, jadi dimandikan di rumah. Karena aman dari COVID itu jadi dimandikan di rumah. Seperti itu. Rencananya dimakamkan di makam Medoan. Tadi putranya sudah minta izin langsung berangkat ke Pak Abu, petugas makam. Rencananya jam 5 jenazah itu diberangkatkan dari rumah sakit menuju ke rumah duka. Sekali lagi mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau termasuk aktivis. Beliau adalah yang mengkoordinir donatur RT 1 untuk masjid. Beliau juga aktif ketika kegiatan di masjid. Itu semuanya kalau dilandasi dengan keikhlasan akan menjadi tabungan beliau. Itu kalau kita lihat seperti itu, kita yang diperintahkan sebenarnya ada melihat diri kita. Lah awakku iki wis lapo. Awakku iki wis lapo. Salat tahajudku wis sak pira, duhaku sak pira, sedekahku sak pira, Qur'anku sak pira. Yang sebenarnya kita lihat itu. Jadi kalau ada 4 hal yang disampaikan oleh sahabat Utsman itu antara lain adalah itu. Takziah itu utama, tapi mempersiapkan bekal untuk menuju seperti yang kita datangi, yaitu kematian, itu hukumnya wajib. Itu kata sahabat Utsman dalam akharnya, dalam ungkapannya seperti itu. Makanya ketika ada orang meninggal, kita selain mengatakan inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita ilaihi, kepadanya rojiun, akan kembali. Kalau mengatakan begitu berarti kita harus nundukkan kepala. Artinya wis aja sombong maneh, kan begitu. Kita ini tidak akan ada yang kita bawa ke sana kecuali kebaikan yang kita kumpulkan. Jadi karena pagi hari ini mungkin jamaah suka, yang belum tadi kota amal, Pak Rahman yang belum saya suruh bawa tadi kota amal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dulu dengan doa senandung Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita didengar, kita selalu dapat bimbingan dari Allah melalui Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini ada satu bab singkat, cukup pendek, entah pembahasannya. Soalnya setelah bab pendek itu bahasannya seperti yang kita hadapi, yaitu wayalzamu fil mayyiti arba'ata asyar. Setelah bahasan singkat nanti ada bahasan tentang dan kewajiban untuk mayit itu ada 4 perkara. Nah sebelum itu kita bahas dulu ini satu bahasan yang kecil. Saya buka syarahnya kitab At-Tadhib ini, yaitu Fathul Qorib. Faslun ai hada faslun fil libas, tentang pakaian. Wa yahrumu, dan haram, ala rijali, bagi orang laki-laki, apa lubsul hariri, memakai pakaian dari sutra. Wa takhattumu,
dan menggunakan cincin emas. Wa takhattumu dan menggunakan cincin bidzahabi dari emas. Itu penggunaannya adalah fi halil ikhtiyar, dalam keadaan normal. Haram bagi orang laki-laki untuk memakai pakaian atau kain sutra. Wa tahattumu dan cincin, haramnya cincin itu bidzahabi yang menggunakan emas. Itu. Saya baca dulu. Wa yahillu dan halal. Itu. Ini ada syarahnya. Wa kadza yahrumu istimalu ma dzukira ala jihadil iftirash. Begitu pula haram menggunakan apa itu? Sutra maupun emas ala jihadil iftirash. Sutra dipakai alas, sutra didamel lemek gawe kasur umpamanya. Wa ghairi dzalika, dan selain untuk alas tidur, min wujuhil istimalat, dari bentuk pemakaian yang lain. Umpamane sutra digawe apa? Alas, gawe lemek gawe tidur, tidak boleh. Itu dalam kondisi normal. Kalau kondisi sakit boleh, harus pakai itu boleh. Dalam kondisi normal sehat-sehat kados kula njenengan ga ono apa-apa, haram memakai itu. Ada dasarnya, ada. Kita baca dulu. Jadi hadis yang disebutkan adalah dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la talbasul harira walad dibaja. Janganlah kalian memakai sutra. Itu. Walad dibaja, dan sutra kasar. Itu diriwayatkan Bukhari sama Muslim. Riwayat Bukhari Muslim yang lain an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi naha melarang an khatimi dzahabi, dari cincin yang terbuat dari emas. Nah, ini dalam pembahasan fikih itu pembahasannya cukup panjang dalam kitab-kitab yang lain. Bagaimana yang tidak boleh itu sutra yang bagaimana? Ini saya baca. Wa idza kana ba'du thawbi ibraisaman, apabila sebagian baju itu ada sutra halusnya, gitu. Wa ba'duhu qutnan, gitu. Dan sebagiannya itu terbuat dari kapuk, benang atau kapas biasa, au katanan atau katun, jaza lubsuhu, maka boleh memakainya. Ya nopo lek campuran, gampangane kan. Lek campuran ya nopo? Malam yakun al ibros abraisamu ghaliban. Selagi sutra halusnya itu tidak mendominasi, maka boleh. Benangnya lebih banyak dari sutranya, boleh. Lek sutrane wakeh mendominasi pada kain itu, enggak boleh, apalagi sutra semuanya. Nah, dan ini yang bahasan tentang sutra. Gitu. Nah, untuk yang emas bagaimana? Disebutkan di sini wa qalilu dzahabi wa kathiruhu fit tahrimi sawaun. Sedikitnya emas atau banyaknya emas dalam keharaman itu sama. Untuk cincin, Syafi'i mengatakan pokoknya emas haram. Ada imam lain yang menyebutkan yang tidak boleh itu emas yang 24 karat, gitu. Yang tidak boleh itu emas yang 24 karat. Kalau emasnya itu 18 karat atau 22 karat, apa malah mek sekarat. Kalau emasnya itu
rendah kadarnya maka boleh. Itu menurut Imam Malik. Kalau Syafi'i banyak atau sedikitnya itu sama dengan muskir. Itu muskir itu sesuatu yang mabukkan, minuman keras, haram. Aku mek titik kok tapi ini gak sampai mabuk umpamanya. Itu di dalam Islam bah ngombe mek titik, bah ngombe sampai mabuk hukumnya sama, tetap haram. Ngaten. Mulane ya napa? Ya gak usah digawean. Bagi laki-laki. Jadi bagi seorang laki-laki memakai sutra itu atau cincin dari emas itu hukumnya haram. Ngaten. Bagaimana kalau nggak cincin? Umpamanya pakai gelang, pakai kalung yang tadi disebutkan, dan itu juga termasuk penggunaan apabila digunakan untuk yang lain. Nah, itu tadi sudah kita baca. Dan itu juga dimasuk diharamkan penggunaan untuk yang lain. Makanya ada yang menyebutkan wong sing sugih kan ngoten niku. Gawe gelas kok emas. Winginane sing viral nih. Mobile regane 250 juta. Tapi biasane berlian emas niku ditempel-tempel teng ngene njobone mobil teng pinggire mobil itu harganya sampai puluhan miliar. Ketika ditanya ditaruh di mana itu mobil, kan ditaruh biasa, kan ngene garasi biasa. Itu harganya sampai puluhan miliar. Nah, itu kalau nurut Syafi'i termasuk yang tidak diperbolehkan karena penggunaannya. Nah, itu yang saya maksud tadi, ada bahasan sedikit tentang. Lah bagaimana kalau emasnya emas putih? Nah, bagaimana kalau emasnya emas putih? Kalau ini tadi dalam kitab ini pokoknya jenenge emas haram. Lah niko Pak, lek tukar cincin niko. Ngaten. Ya diakali. Sing lanang aja gawe emas. Nah, itu kalah menurut Syafi'i. Guru saya ada yang pakai cincin. Guru saya ada yang pakai cincin. Alasannya apa? Emasnya ini bukan 24 karat. Ngaten. Yang disebutkan emas itu oleh hadis itu adalah emas murni yang 24 karat. Ya sudah, kita hormati itu perbedaan itu. Ya piye enake ya wis gak usah ditukokno ngono. Di deposito mawon. Itu ya bahasan tentang yang saya maksud sedikit tadi. Dan nanti kalau ada bahasan kita lanjutkan atau kita diskusikan. Yang kedua, hadis dari Bukhari dan Muslim juga dari Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil hariri illa hakada. Rasulullah SAW melarang memakai sutra illa hakada, kecuali seperti ini. Wa asyara, dan berisyarah bi usbu'aihi allataini taliyaini al-ibhama. Nah, kecuali begini kata Umar, Rasulullah melarang memakai sutra kecuali begini. Artinya apa? Sutranya itu tidak mendominasi pada kain. Gitu. Ini dasarnya yang tadi disebutkan bahwa kalau murni pakai dari sutra semuanya hukumnya haram. Kalau sebagian saja yang dari sutra maka tidak apa-apa. Nah, orang berijtihad bahwa emas itu tidak apa-apa, kenapa? Karena kadar kemurnian emas itu enggak 100%, enggak 24 karat gitu. Makanya diperbolehkan. Itu bahasan sekilas tentang pakaian.
Kemarin ada musola, Pak. Musola itu ada ruangan khusus itu dilapisi emas. Masya Allah. Jadi kucingnya itu harganya mulai dari 30 juta yang ada di sekitar musola itu. Gitu. Lah, emas-emas yang ada itu bagaimana hukumnya? Gitu. Bagaimana hukumnya? Saya pernah diberi cerita sama putranya Pak Badrus itu yang punya pesawat itu wastafelnya itu dari emas. Bagi orang-orang seperti itu bagaimana? Ya sama saja hukumnya. Walaupun kaya penggunaan itu menurut kitab ini dilarang. Kita lanjut pada bahasan ini yang kaitannya dengan orang meninggal. Faslun, fasal, wayalzamu dan wajib fil mayyiti bagi mayit arba'atu asya'ah, ada 4 perkara. Kewajiban bagi orang yang hidup bagi mayit itu ada 4. Jadi mayit itu gak usah repot-repot. Aku engkok sapa sing ngubur, aku engkok di makam nduk endi. Mayit gak boleh repot gitu. Kenapa? Itu bukan kewajiban yang mayit. Kewajiban orang yang hidup. Masalah dia punya permintaan aku nanti dimakamkan di sana, boleh. Itu. Kenapa? Karena itu termasuk wasiat. Asal wasiat itu tidak dilarang. Umpamane, aku golek mati aja dikubur. Aku lek mati kok jarno yang gletak nduk dalan. Itu tidak boleh. Kenapa? Wasiat yang bertentangan. Sama dengan wasiat orang, aku nanti kalau meninggal, hartaku nanti semuanya kasihkan Pak Giarto, Pak Mane. Tidak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan hukum. Wasiat itu kalau berupa sedekah maksimal 1/3 dari harta. Nah, wasiat itu kalau berupa harta pemberian itu nanti maksimal 1/3 dari harta. Umpamanya hartanya 3 miliar. Kok yang mau meninggal itu pesen, aku golek mati dunyaku kabeh kayak si A. Maka dilaksanakan wasiat itu, tapi hanya 1/3-nya maksimal. Kalau 3 miliar berarti 1 miliar. Ngaten, itu batasannya dalam hadis. Itu wasiat. Beda dengan hadiah. Hadiah itu diberikan ketika masih hidup. Itu hadiah. Jadi kalau masih hidup, iki tak kekno awakmu kabeh. Boleh. Itu. Makanya nun sewu, orang yang tidak punya putra, gak duwe anak, lek mupu anak iku kalau ingin memberi, berikan ketika masih hidup. Jangan engko ayo mbok anu sih, engko ayo tiba nang awakmu. Seperti itu namanya warisan. Lah anak angkat itu tidak berhak mendapat warisan. Tapi tak ingoni kecilik, ya gak oleh pajak. Itu hukum agama, anak angkat tidak bisa mendapat warisan. Kalau pingin ketika sehat berikan. Gitu. Ketika sehat berikan pada anak angkat. Kenapa kok tidak boleh? Ada hal yang nanti menyebabkan pertikaian. Ada hal yang nanti menyebabkan ketidakbagusan. Ngaten umpamane duwe anake dikek mek titik. Karena anake gak pati beneh umpamane. Akhire dikekno anak angkate. Karena anak angkate beneh. Dikekno wah. Apa efeknya nanti? Akan kurang bagus hubungan antara anak kandung dengan anak angkat. Gitu. Makanya pesan Nabi, adillah kau terhadap anak-anakmu. Kenapa? Nanti akan ada bahayanya ketika kamu sudah tidak ada. Nah, itu efeknya tentu. Makanya kalau orang meninggal sebelumnya kalau jenengan pas jenguk, satu adabnya doakan.
Muga-muga diparingi waras, diparingi sehat. Yang kedua, mintalah didoakan. Mintalah didoakan. Orang yang sakit itu doanya mustajabah. Wong lara niku dongane mandi. Dadi winginane kula nyambangi Mbah Ger. Mbah Ger niku sakniki punten bayang. Mboten bayang wong. Mboten enten bayang ngeten nggene ngandhap ngeten. Terus ditukokno busak ngeten. Nah, ya napa sambangi, Mbah, sepurane sing akeh gitu. Sebelum itu didoakan, muga-muga sampean paringi waras sehat. Apa gak iso wong loro gak mesti. Ya lek gak umur sampean iso sampai 90, saya besarkan hatinya. Ya lek gak sampean kok roh anakku sampai gede, sampai anakku sunat, saya berita begitu. Untuk apa? Biar besar hatinya. Gitu. Selain itu aku sampean dongakno. Gitu. Muga-muga aku paringi waras sehat. Itu kita minta doa orang yang, karena apa? Doa mereka itu mustajab. Yang ketiga, kewajiban kita adalah menanyakan wasiat. Itu yang gandengan ini kalau sampai akan ngomong. Saya peseni sahabat Utsman itu. Menjenguk orang sakit itu keutamaan. Tapi menanyakan wasiat bagi orang yang sakit itu satu kewajiban. Pesen apa? Itu. Tanya. Pesen apa? Enek wasiat apa? Saman sampaikan. Saya praktekkan ketika kita bahkan pesen apa sampean. Gitu. Pesen apa? Tanah. Tanah itu diapakno gitu. Karena tidak punya putra, istrinya sudah meninggal, mbok itu tinggal Mbah Ger sendirian. Nah, itu saya itu ditanya wasiatnya itu. Pun itu tentang orang meninggal. Ada 4 hal yang harus dilakukan bagi orang yang meninggal. Pertama, ghuslu, memandikan. Memandikan mayit itu hukumnya wajib. Yang kedua, wa takfinuhu, dan mengkafan. Kudu urut niki, ora dikafani dicabut mandikan. Mandikan, setelah itu mengkafani. Wassalatu alaihi, dan menyolati pada mayit. Setelah itu baru disolati. Wa dafnuhu, dan menguburnya. Ada 4. Ini namanya di dalam fikih nanti disebutkan di sana fardunya fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu ain ini kados kula jenengan salat 5 waktu. Ini fardu ain. Perorangan kudu nglakoni. Kudu salat. Ini fardu ain. Puasa Ramadan fardu ain. Gak bisa diwakilna aku. Puasana ya enggak bisa. Fardu ain. Semua orang harus melakukan. Lah kalau fardu kifayah itu kewajiban juga. Tapi kalau sebagian sudah melakukan, yang lain sudah gugur kewajibannya. Tapi juga oleh ganjar, yang dapat pahala ya yang melakukan. Mandikan jenazah. Seneng memandikan jenazah. Ibu-ibu lek enten tiyang sedo jenengan remen. Mbuh melok nyirami tok mbuh napa. Insyaallah wong senengane ngedusi jenazah. Umure dawa. Nggih. Kenapa? Karena jarang orang yang mau ya lek kampung. Kalau ten daerah niku mboten royokan ngedusi. Mudin niku arang kumanan, mbuh boten wedok mboten lanang. Niku arang kumanan mara wis dikafani tinggal menyolati. Kenapa? Karena berebutan. Aku ae sing mangku. Nah, seperti itu. Wong sing seneng insya Allah diparingi umur itu. Kenapa? Karena dia sudah berusaha melayani orang yang meninggal. Nah, lek kana wong niku sapa sing ngrambutkan begitu. Nah, lani seneng wong ngrambut. Gitu. Asal sesuai dengan aturannya. Ngaten penyakitnya ini menular apa ndak gitu. Kapan itu kan ada. Saya telepon teman saya yang biasa mandikan jenazah, ya napa? Niku nular ya Ustaz. Nah, nulari Ustaz harus tahu aturannya. Air yang nanti itu
menular seperti itu. Harus sesuai aturannya. Mulane kenging damel sarung tangan, kenging gawe niki tutup kepala seperti waktu pelatihan merawat jenazah itu. Itu fardu kifayah. Kalau sebagian sudah melakukan, yang lain sudah gugur kewajiban tapi ya gak oleh ganjaran. Nah, lah nontok tok Pak teng jaba, tenguk-tenguk. Gak apa-apa. Oleh nggih oleh sak kirot niku krana melok teko. Ngoten. Tapi pahalanya beda. Beda. Sama dengan jenengan datang ke masjid, iya. Begitu datang langsung lungguh. Umpamanya. Hukumnya gimana? Makruh. Tidak sholat tahiyatul masjid itu hukumnya makruh. Kalau datang oleh Nabi, jangan kalian duduk sebelum sholat 2 rakaat di masjid apabila masuk masjid. Nyata. Begitu datang langsung lungguh ngenteni salat fardu. Begitu iqamah sholat. Setelah sholat pulang. Apakah sama dengan yang datang kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian setelah adzan sholat qabliyah, mari ngucik kurang sholat ba'diyah adzan, mari kepentut nang jeding, mari wudu sholat syukril wudu, diganepi. Apakah sama? Ya jelas tidak sama. Jenengan datang ke tempat orang yang meninggal, ya beda. Antara yang datang ngurusi, mandikan, kafani, ya beda. Nah, jenengan sudah tidak dosa. Jenengan sudah tidak dosa. Tapi ya gak oleh tambahan pahala. Wong jenenge fardu kifayah. Kalau sebagian sudah ada yang mengerjakan, yang lain sudah gugur kewajiban. Itu merawat jenazah. Empat-empatnya sudah ada yang ngubur, ya sudah. Napa neh ngubur ya wis wong ikut toh. Wong telu iku kabeh katene aku kepikir ganjaran ya tambah gak cukup. Liang lahatnya itu gak cukup. Gitu. Jadi wajibnya itu wajib kifayah. Jenengan gak usah repot. Aku kok lek gak dikubur piye? Mboten usah mikir ngono. Lek gak kubur ya sing dosa sing urip. Sing dosa sing urip, jenengan gak usah bingung. Lha enten riyen iki ibu ngaten. Wis bengong golek kafan. Aku lek mati sik wis enek kafan. Sebenarnya enggak usah sampai ke sana. Mbuh dikafani mbuh gak dudu urusan sampean. Lah aku kok ya piye mlebu swarga ta neraka wis dudu urusan nanti yang kewajiban itu yang hidup. Pun diterusna di sini. Wasnani, dan ada 2 orang. 2 mayit. La yuwassalani, tidak usah dimandikan. Wala yusolli, dan tidak sudah disalatkan. Alaihima, pada kedua orang itu. Ada 2 orang yang tidak usah dimandikan, tidak usah disalatkan. Gitu. Siapa itu? Asy-syahidu, orang yang mati syahid. Fi ma'rakah al-musyrikin, dalam pertempuran dengan orang musyrik. Niki jenenge mati ini syahid dunia akhirat dalam bahasan fikih. Wong mati syahid dunia akhirat itu adalah hanya satu, yaitu orang yang perang meninggalnya di medan perang. Ada yang menyebutkan ketika tidak di situ masih belum meninggal, dibawa pulang, meninggalnya dia syahidnya tidak dunia akhirat. Dia masih wajib harus dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Ngaten. Ada yang tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan. Siapa? Orang yang mati dalam pertempuran dengan orang musyrik, meninggalnya di medan perang. Ngaten, di medan perang. Maka dia tidak usah dimandikan dan disalatkan. Hadisnya ada Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam amaro, memerintahkan fi qatla Uhudin, pada peperangan Uhud, bidafnihim, dengan memakamkan mereka, fi dimaihim, pada darah-darah mereka, walam yughassilu, tidak memandikan mereka, walam yusalli, dan tidak menyolatkan alaihim, pada mereka. Para syahid Uhud itu oleh Rasulullah langsung kubur.
Bahkan baju pun mereka baju yang dia pakai. Itu. Dalam hadis yang lain disebutkan nanti dia akan dibangunkan pada hari kiamat dengan darah yang masih keluar sebagai saksi kalau dia itu orang yang mati syahid. Itu yang satu. Yang kedua apa? Wasiqtu alladzi lam yastahilla sorihan. Wasiqtu dan miskram, keguguran. Anak yang lahir keguguran itu. Alladzi yang lam yastahilla, belum bergerak, sorihan dengan menjerit. Lahir tanpa ada jeritan, belum ada gerak-gerakan untuk hidup, tanda kehidupan, dia langsung mati. Maka itu tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan, langsung dimakamkan. Itu dua mayit, namanya tetap mayit, namanya tetap mayit. Kenapa? Karena ketika usia 4 bulan itu sudah ada ruh di sana. Itu sudah ada ruh di sana, sehingga tetap disebut manusia. Itu makanya disebutkan ada dua orang yang tidak usah dimandikan dan disolatkan. Orang yang mati dalam pertempuran dan matinya di medan itu. Yang kedua adalah anak yang lahir tapi tidak sempat bergerak atau menjerit. Anak itu lahir lek gak jerit, bidane doktere iku sing hoyol-hoyol. Dalam hadis Nabi, jeritan anak itu adalah karena ada bisikan atau jeritan setan di telinganya. Ada hadis, hanya ada satu yang tidak bisa didekati oleh setan. Itu hadis Nabi Muhammad. Siapa? Isa bin Maryam. Nabi Isa itu terlahir gak bisa dicidik setan. Karena apa? Doanya orang tuanya ketika masih dalam kandungan. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dalam Al-Qur'an itu. Saya minta lindungan padamu ya Allah dari bisikan setan atau dari setan yang terkutuk. Nah, sehingga doa itu didengar, dikabulkan oleh Allah. Ketika Isa lahir, setan tidak bisa mendekat. Katene ngridu, katene ganggu, gak iso. Itu hanya satu, yaitu Isa. Ini yang menyatakan Rasulullah sendiri. Gitu. Berarti Rasulullah ya, gitu. Yang tidak bisa didekati itu adalah Isa. Nah, mulane wong tua dikongkon donga ketika dalam kandungan itu apa? Karena ada manfaatnya untuk si janin. Ngaten. Lah niku kula pesen dengan ibu-ibu yang hamil niku. Lek pas hamil kok enek kerumunan, kok rasan-rasan, sampeyan jak ngali. Sampeyan ngali ya sing hamil niku. Apa? Kok anake melok jago rasan-rasan. Ngaten. Kenapa? Karena dibiasakan, dikondisikan dengan itu. Biasa dijak ngomong wong, dijak gunjing, dijak itu jadi seperti itu. Wis jadi tradisi ket nduk jero kandungan. Nah, ini kan dijaga. Lek perlu diajak bicara, dicekel udele. Lek iso bapake sing nyekel udele. Udele itu udele bapake, udele bojone sing hamil iku. Dijak jadi anak yang saleh sehat ya, Al-Fatihah. Seperti itu. Kenapa? Karena sangat berperan. Kan sudah saya sampaikan, ada penelitian yang meneliti itu bukan orang Islam, yang meneliti orang Nasrani. Mengadakan penelitian selama 20 tahun. Ada kaitannya enggak anak yang dalam kandungan itu? Selama 20 tahun dia meneliti orang-orang yang hamil itu. Arek itu pas hamil ibunya disekeli gitar. Dikon latihan, kok seneng gitar, kok jereng-jereng. Ternyata penelitian dia memutuskan bahwa ada kaitannya. Anak itu begitu lahir diulangi gitar, gawang Pak, jago gitar.
Lah jadi kita terserah kita. Tentunya kalau umat Islam ya latihlah untuk kebaikan, dijak ngaji. Yang bagus bukan hanya sing diwaca Yusuf Maryam tok. Baca itu mulai juz 1 sampai juz 30. Ngono, paling kayak itu tidak maca Fatihah, ayat kursi seperti itu. Nah, kula jenengan ya napa? Lek datang ya ngono, lek padha wedoke gak sungkan, bagaimana? Pegang perutnya. U'iduhu bil wahidis samad min syarri kulli dzi hasad. Ngaten, u'iduhu saya minta lindungan bil wahidis samad kepada Allah tempat bergantung. Itu. Wa min syarri kulli dzi hasad, dan dari setiap yang mempunyai kehasutan. Nah itu. Siapa? Iblis, jin, manusia. Itu ada hasud. Ane dongakno. Ibu-ibu lek njenguk bayi ya ngono. Aja panjenguk bayi. Masya Allah ibuke kuning, bapake putih, anake kok wireng. Aja ngono. Bagaimana? Doakan. Ngaten. Doakan ibu yang biasanya gitu lho, kaya bapake lah ngono. Nggih Bu, gak apa-apa kaya kaya tanggane yang biasa. Bagaimana? Sambil didoakan, u'idu bil wahidis samad min syarri kulli dzi hasad. Gitu. Aku minta lindungan pada Allah pada janin ini ya Allah dari setiap yang hasud. Ngaten, biar selamat. Ngaten. Pun itu yang tidak di entek waktu ning isan. Kalau tambah didik. Dereng mari niki pembahasane akeh. Niki termasuk dongane nyolati jenazah. Dongane nyolati jenazah waktu takbir ketiga. Setelah takbir ketiga niku lek jenengan ngeten Masjidil Haram. Lek sing disolati kan mesti gak wong situ. Itu yang disolati itu jenazahnya bawaan. Ngajenge anu niku kamar tersendiri. Itu jenazahnya kan bawanya. Ten Madinah nggih ngoten jenazah ten ngene kamar ngarepe niku kuat ah. Nah, bagaimana? Mesti salate alal amwat. Salate gak sholli ala hadzal mayyit enggak. Nanti alal amwat, ada orang yang mati banyak karena jenazahnya banyak. Pada takbir ketiga itu dongane sawi mami. Nah, hampir setiap sholat jenengan diajak baca apa sholat jenazah. Itu setelah takbir ketiga Allahu Akbar. Dongane itu wow. Itu. Nah, setelah keempat enggak, karena ketiga itu doa untuk mayit. Yang keempat itu Allahumma la tahrimna ajrahu, itu doa untuk yang hidup. Ada untuk yang hidup dan untuk yang mati. Nah niki wa yughsalu, dan dimandikan apa al-mayitu witron dengan ganjil. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun, dan adalah waktu ketika mandikan yang pertama sidrun dengan daun bidara. Mandikan itu 3 kali witir. Kenapa? Dari sini, kemudian sini, sebelah sini miring, itu dianggap satu. Ngaten. Apa harus 3 kali? Enggak. Yang harusnya itu semua badan ini kesiram air. Ngaten. Nah, harusnya hanya begitu. Hanya supaya dapat kesunahan disuruh ngulang 3 kali. Mari kene terus miring kanan, setelah itu miring kiri supaya basah semuanya. Itu dihitung 1. Dan yang 1 itu sunahnya pakai daun bidara. Daun bidara niku saniki enten kasihan. Dan kene Bu Eri niki ta wonten. Nah, itu daun bidara. Wa fi akhirihi sayun min kafurin, dan pada siraman yang terakhir itu sayun sesuatu min kafurin dari kafur yang ada wangiannya. Mulane biasanya kayak kapur barus nih, nanti kapur barus yang sudah dihancurkan. Itu cara mandikannya. Dan walaupun sangat singkat, dalam detailnya atau syarahnya cukup panjang bahasanya. Lah kita jangan nunggu aku kok ngedusi lek wong tua wae. Umpamane. Jangan. Kenapa? Karena kita jadi orang yang berusaha untuk manfaat bagi orang lain. Dan berusahalah ketika ada yang meninggal, itu yang mandikan memang keluarga. Makanya kalau adakah keluarganya, saya begitu.
kalau ada usahakan anaknya itu atau keponakannya yang mandikan, bukan yang orang lain nggak mau, bukan. Kalau ada aib dari mayit itu biar tidak dilihat oleh orang lain. Kalau yang mandikan anaknya, anaknya sudah tahu dan tidak akan dibicarakan pada orang lain. Kalau yang mandikan orang lain, mari ngedusi, koma ketemu koncone nduk dalan cerita, masya Allah, wong iku anjene kelakone pas sore kok lho. Jadi selain membicarakan kejelekannya, aibnya itu jadi disebarkan. Padahal pesan Nabi wala tasubul amwat, jangan mencela orang yang mati. Ojo misui wong mati. Artinya jangan bicarakan kejelekannya. Leh apike gak apa-apa. Ngoten. Nggih. Pun itu sementara, nanti insya Allah kita teruskan. Untuk sebelum Ramadan mungkin masih ada satu pertemuan, tapi mungkin bahasanya nanti sekitar Ramadan. Dan kalau ada masalah, kalau tidak ada kita akhiri. Nanti cukup, insya Allah. Nggih, tasbih Pak. Nggih. Itu bedanya gimana? Kalau mati saya beneran, kalau dengan orang yang mempelajari. Nggih. Terima kasih. Namanya koyok. Koyok itu ya gak podo persis. Sama dengan jenengan membaca kulhu 3 kali. Iku koyok ngatamno Quran. Koyok ngoten. Gak podo. Itu. Dari keutamaannya saja sama. Itu, keutamaannya sama, tapi nilainya ya beda. Jenengan kalau mengatakan Al-Qur'an baca berapa ribu huruf itu, bagaimana capeknya jenengan, beda. Jenengan mantun subuh terus baca wirid ngaji ngeten, mantun ngeten, jenengan salat 2 rakaat sama dengan haji dan umroh kata Nabi. Sama dengan haji. Berarti aku gak usah haji, nggak bisa begitu, kan gitu. Bagaimana? Pahalanya sama koyok wong haji umroh. Gitu. Nilainya akan beda. Koyok itu ibaratnya nggih ngeten iki kok contone. Awakmu iku jan ganteng koyok Nabi Yusuf. Koyok. Seperti itu. Jadi hanya seperti nilainya sama, tapi dari segi ukuran pelaksanaannya ya beda. Seperti itu. Lah lek ngoten kana budal nang Mekah ngene ae kok. Ngoten. Wong kaya wong haji dan umrah. Kewajibannya tetap mencari ilmu wajib. Mulane wong Islam niku kula disanjang kula, wong Islam kudu duwe niat loro. Siji, kudu duwe niat haji. Wong Islam. Duwe dhuwit, mbok gak duwe dhuwit, kudu wajib niat haji. Itu. Kenapa? Karena haji itu urusannya Allah. Itu. Dan itu kewajiban. Lek gak duwe niat haji, gak oleh. Kudu duwe niat haji. Gitu. Selain orang yang punya niat, apalagi dibarengi doa, Allah akan menjadikan orang itu bisa terkabul. Carane piye? Ngoten. Carane piye? Allah akan bisa. Yang kedua, kata guru saya, wong Islam itu wajib apa? Bela agama. Merangi lek agama iki dirusak oleh orang musyrik. Wong Islam wajib memperjuangkan itu. Nah, itu harus ada. Kenapa? Karena dua itu satu kewajiban yang harus kita penuhi. Ngaten. Mulane jenengan lek dijanjangi ten Palestina ada umat Islam yang bagaimana? Kita tidak bisa berangkat ke sana, bagaimana? Kita berusaha dengan kemampuan kita. Gak ridho lek dulure disakiti. Kita doakan. Itu kita doakan
wa ahlikil kafarata wal musyrikin, hancurkan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Itu. Ngaten nggih, itu sementara seperti itu. Jadi koyok niku gak koyok temenan. Masya Allah ngombe koyok segere koyok disiram banyu es sak drim umpamane. Ya koyok, tapi ya segere gak padha. Ngaten. Nggih, itu. Nggih. Nggih. Oh nggih. Nggih. Terima kasih. Yang jelas ada dasarnya itu istighfar. Ada dalam Al-Qur'an. Di waktu sahur itu waktu-waktu sebelum subuh. Itu istighfar. Perbanyak istighfar. Saya yang paling tanek itu ya istighfar ketika sebelum subuh itu. Bisa sampai 100 kali. Itu saya usahakan istighfar di waktu itu. Sing tanek liyane paling istighfar gak sampai rake mari salat istighfar gak pati akeh. Sing tanek biasa ngene sebelum subuh. Yang kedua, setelah sholat malam itu sebaiknya doa apa? Doa saya nyaris jarang doa bahasa Arab. Doa yang saya paham, yang saya bisa nikmat dengan doa itu. Mbah donga basa Indonesia, kadang basa Jawa saya baca. Ngaten. Apa yang paling bagus? Doa pasrah kita, muji kita yang paling utama. Pasrah kita kepada Allah, muji kita kepada Allah. Itu yang paling disenangi Allah. Jadi afdhalud doa itu kan alhamdulillah. Doa yang paling bagus itu malah alhamdulillah. Ini ku donga. Jadi muji nang Gusti Allah. Kula lek donga malah bahasa Jawa. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu ya Allah, alhamdulillah berilah kami kekuatan untuk mengasihi keluarga kami ya Allah. Itu syukur dan pasrah kepada Allah. Kayak dongane tiyang istikharah mutlaqah niku lho. Istikharah mutlaqah niku pasrah mbek Gusti Allah. Apa sing dikene Gusti Allah tak terima. Niku jenenge. Itu doa. Jadi doa saya nggak sampai lihat doa sembahyang tahajud. Doa untuk diri kita dan bahasa yang kita pahami. Luwih enak, luwih mantep. Ngaten. Nggih, itu aja. Nggih, Gus Budi. Nggih. Iya. Iya. Nggih. Oke. Terima kasih. Dalam kondisi ini makanya yang merawat harus paham. Yang dosa sebenarnya kalau fardu kifayah adalah umat Islam di daerah itu, atau umat Islam yang tahu, atau yang sengaja merawat yang tidak menyempurnakan itu. Ngaten. Mulane lek pas ngedusi jenazah biasa niku normal. Niku kula kenging nyeboki. Kula kenging nyeboki ngresiki. Ngoten diringno tak diangkat. Lan lek pas posisi mandikan jenazah ini agak tinggi, niki ini supaya bisa keluar kotorannya. Karena sudah tidak ada kuncinya. Dubur itu ada kuncinya ketika orang itu masih hidup. Ketika sudah tidak hidup, kuncinya sudah lepas. Kotoran ini mestinya ditekan gini sudah keluar. Ini perut ini ditekan ini sudah keluar. Nah, ketika ada kekurangannya, maka dosa itu ada pada yang mandikan kalau sengaja. Jadi 4 itu tetap kalau matinya mati, orang bilang corona syahid. Kan ada yang mengatakan begitu. Nek corona mati syahid akhirat. Bagaimana? Tetap 4 ini. Ya dimandikan. Yang petugas mandikan iya. Makanya petugas mandikan harus pandai. Di asrama haji saya tahu itu teman yang biasa ceramah di sini itu Ustadz Ihya Ulumuddin itu IF dan dia sudah sekian tahun sejak 2010 atau berapa itu. Jadi harus paham kalau dosa, yang dosa siapa? Yang dosa yang mandikan kalau ada yang nggak sempurna waktu mandikan.
ngafani, kok ngafani ini gak sempurna, sing dosa ya sing ngafani. Itu. Kenapa? Karena yang lain merasa bahwa sudah dilaksanakan. Kaitannya dengan jenazah tidak ada. Kok jenazahnya nanti disiksa? Enggak. Karena kewajiban itu ada pada yang hidup. Nah itu. Oh jenazah ini masuk gak dimandikan, gak dikafani, ya gak ada urusannya kok. Jangan ya tetap amal baiknya tetap dapat dari Allah. Lah ya napa kalau wong mati dimakan macan? Umpamane hancur itu. Bagaimana? Semua Allah yang urus kalau itu. Nah, kalau tidak berarti yang dosa yang melakukan perbuatan itu. Sing ngedusi, gak sempurna, ya sing ngedusi sing dosa. Ngene. Lek ngafani kurang, ya sing ngafani. Gitu. Jadi 4 itu harus tetap ada, mulai mandikan, mengkafani, mensolatkan. Ya sholatkannya saya gimana? Ya di luar. Seperti Pak Diono kemarin, anaknya nelpon saya, "Napa Pak Ki? Sampeyan sholatin lho, jabane ambulan." Gitu. Sholat di luar ambulan itu boleh. Nah, jadi gitu Pak. Yang dosa siapa? Yang dosa yang tahu, yang melakukan perbuatan itu. Wah, iku mangga didusi umpamane sing ngeru gitu. Ngaten. Itu dulu, mudah-mudahan manfaat apa yang kita kaji bersamaan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri dzati sirri sadiqi sadil asma'i wa sifati wa sifati asma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir bi kitabi basarina wa shrah bi sadrina wasta'mil bi badanina wa atliq bi lisanina wa qawwi bi jananina wasra' bi fahmina wa qawwi bi asmina bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.